Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan, dalam kuliah ilmu penyakit umum. Fokus hari ini adalah penyakit infeksi pada sistem pencernaan. Apa artinya gastroenteritis? Adalah radang saluran gastrointestinal yang sebagian besar karena adanya infeksi. Sebagian besar penyakit-penyakit saluran pencernaan adalah hubungannya dengan gastroenteritis, dan gejala yang paling umum adalah diare. Apa yang dimaksud dengan keracunan makanan atau foodborne illness? Penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh racun yang dibentuk mikroba berupa eksotoksin, endotoksin, atau neurotoksin. Jadi, keracunan makanan sebenarnya adalah akibat adanya suatu infeksi di saluran pencernaan. Mikroba penyebab infeksi saluran pencernaan sebagian besar ditularkan melalui rute oral feses. Maka ada istilah yang sering digunakan untuk menentukan mikroba penyebab infeksi saluran pencernaan pada diagnosa laboratorium, yaitu bakteri coliform dan bakteri non-coliform. Agar makungki adalah agar yang digunakan di laboratorium mengandung laktosa. Laktosa digunakan sebagai indikator adanya kontaminasi tinja. Bakteri coliform adalah mikroorganisme yang laktosa positif yang ditularkan melalui rute oral feses, akan menimbulkan warna merah. Bakteri non-coliform adalah mikroorganisme yang laktosa negatif, termasuk patogen potensial seperti Salmonella dan Shigella. Dalam agar makungki akan berwarna kuning. Beberapa penyakit infeksi saluran pencernaan yang akan kita bahas adalah 1. Infeksi bakteri utama, 2. Infeksi bakteri lain, 3. Keracunan makanan, 4. Infeksi virus, 5. Infeksi protozoa dan cacing. Bakteri utama yang menginfeksi saluran pencernaan adalah 1. Spesies Shigella, 2. Salmonella TVI dan Paratyphi, 3. Vibrio cholera, dan 4. Escherichia coli. Bakteri pertama, spesies Shigella. Spesies Shigella adalah bakteri-bakteri yang berbentuk batang, pewarnaan gram negatif, non-coliform, non-motile, berhubungan erat dengan Escherichia coli dari DNA dan RNA-nya. Bakteri Shigella akan menginfeksi sel-sel yang melapisi usus besar, sehingga menyebabkan disentri basiler, dengan gejala-gejala seperti kram perut, tinja berair dan berdarah, diare, dan muntah. Mengeluarkan eksotoksin SIGA, menyebabkan demam, peradangan, lesi yang menyebabkan perdarahan dan sekresi lendir yang berat di usus besar. Transmisi penularnya melalui rute 4F, fluid, feels, flies, and fingers, atau oral tinja. Menyebar dengan cepat di tempat-tempat ramai, seperti di tempat penitipan anak, asrama, atau sekolah. Ini adalah diagram penularan 4F, atau oral tinja. Dari tinja atau feses menuju ke oral,
Itu bisa melalui cairan, fluid, melalui tanah, field, melalui lalat, flies, atau melalui jari, fingers. Sanitasi yang baik bisa mencegah penularan melalui cairan, melalui tanah, dan melalui lalat. Air yang kualitas baik bisa mencegah penularan melalui air. Sedangkan jumlah air yang cukup bisa mencegah penularan melalui lalat dan jari. Cuci tangan atau hand washing bisa mencegah penularan melalui jari. Dosis infeksi. Untuk menyebabkan penyakit cukup diperlukan jumlah bakteri Shigella yang sangat sedikit. Sesedikitnya 10 sel Shigella saja sudah bisa menyebabkan penyakit disentri basiler. Pengobatan dengan antibiotik spektrum luas dan rehidrasi. Semua penyakit yang menyebabkan diare harus diterapi rehidrasi. Pada diare dan disentri yang cukup parah akan menyebabkan dehidrasi yang signifikan, yang membahayakan jiwa, perlu ditolong di rumah sakit. Ini adalah parameter dehidrasi pada anak. Kita harus memperhatikan kewaspadaan mata, keadaan minum, dan cubitan kulit. Pada anak normal, kewaspadaan normal. Mata tidak cekung, minum biasa, normal. Kalau dicubit segera kembali kulitnya. Pada dehidrasi ringan, kewaspadaan anaknya resah atau mengantuk, matanya agak cekung, dia minum-minum terus, haus sekali. Kalau dicubit kulitnya kembali lambat. Pada dehidrasi berat, kewaspadaannya sangat lesu, responnya sangat lambat, matanya sangat cekung, minumnya sedikit, malah kurang minum. Kalau dicubit, kembali kulit itu lambat sekali. Pencegahan dilakukan dengan sanitasi yang layak dan kebersihan perorangan yang baik. Tidak ada vaksin yang efektif sampai saat ini. Gambar ini menunjukkan personal hygiene atau kesehatan perorangan yang baik. Selalu mencuci tangan setelah keluar dari toilet, setelah mencebok anak, cuci tangan dengan baik, sebelum memasak, sebelum menyuapi anak, atau sebelum makan sendiri. Kedua, bakteri typhoid. Patogennya adalah Salmonella typhi, yaitu bakteri yang berbentuk batang, pewarnaan gram negatif, non-coliform, menghasilkan H2S. Bakteri Salmonella akan melakukan invasi ke aliran darah melalui sel epitel usus kecil, akan ditelan oleh fagosit dan dibawa masuk ke aliran darah sehingga menyebabkan septic anemia. Untuk menyebabkan penyakit cukup infeksi oleh 200 bakteri Salmonella, menyebabkan gejala perut, demam, dan kerusakan jaringan organ lainnya akibat eksotoksin maupun endotoksin yang dikeluarkan oleh Salmonella. Ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Ada yang terkenal pembawa atau karier asimptomatik, yaitu kisah typhoid Mary. Diatasi dengan antibiotik spektrum luas dan dicegah dengan sanitasi yang layak, suplai air bersih. Vaksin tidak efektif. Secara historis penyakit ini pembunuh. Sampai kini masih menjadi masalah bila suplai air terancam kontaminasi. Diagnosa andalan penyakit ini adalah tes Widal. Tes Widal adalah uji serologis untuk mendeteksi adanya antigen Salmonella enterica yang mengakibatkan typhoid di dalam darah. Kita akan membahas lebih dalam mengenai demam typhoid ini dalam kuliah yang akan datang. Selanjutnya kita akan bahas spesies Salmonella selain Salmonella typhi, yaitu biasanya bakteri batang, gram negatif, non-coliform, sering disebut keracunan makanan, tetapi sebenarnya infeksi. Target infeksi Salmonella umumnya adalah usus kecil. Infeksi ini membutuhkan sejumlah besar organisme untuk menimbulkan penyakit, ribuan sel.
juga memiliki berbagai eksotoksin dan endotoksin, tergantung daripada spesies. Ada spesies Salmonella paratyphi A, B, atau C. Umumnya menyebabkan sakit perut, diare, mual, muntah, dan demam. Penularan umumnya melalui rute fekal oral, pada sanitasi yang tidak baik, makanan yang terkontaminasi. Wabah sering terjadi sewaktu Thanksgiving dan Christmas karena daging kalkun yang kurang matang. Pengobatan harus diobati dengan antibiotik yang tepat, biasanya chloramphenicol. Pada pengobatan penyakit ini adalah contoh yang sering terjadi bakteri yang resistan akibat dari penggunaan obat yang irasional secara non-medis. Pencegahan dengan sanitasi yang layak dan kebersihan perorangan yang baik. Penanganan makanan yang baik dan sehat. Tidak ada vaksin yang efektif. Sampai di sini kuliah bagian pertama penyakit infeksi saluran pencernaan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu di bagian 2.